warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dimulai. Memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Munira Ulfa, Hadir, Bu. Molini, Hadir, Bu. Humaira, baik, Sri Mutia, Hadir, Bu. Paulina, Hadir, Bu. Siti Adirana Kia, Hadir, Bu. Winda Desmita, Hadir, Bu. Putri Cunda, Nafisyah Laila. Hadir, Bu. Baik, semua hadir ya. Sebelum memasuki ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah ada anak Ibu yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat Bu, pertemuan minggu lalu kita belajar tentang konsep, jarak, titik, garis, dan bidang Bu. Iya, benar sekali Sri. Pertemuan minggu lalu kita belajar tentang konsep jarak, titik, garis, dan bidang. Nah, di sini apakah anak-anak Ibu masih ada yang ingat apa sih pengertian jarak antara dua unsur itu dan apa-apa saja bagian dari jarak antara dua unsur? Izin menjawab, Bu. Jadi, jarak antara dua unsur ruang adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsur tersebut. Sedangkan bagian dari jarak antara dua unsur dibedakan menjadi 6, yaitu jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, jarak antara titik dan bidang, jarak antara dua garis yang sejajar, jarak antara garis dan bidang, serta jarak antara dua bidang yang sejajar. Iya, kamu pintar sekali Munira. Terima kasih sudah menjawabnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi baru, yaitu tentang konsep sudut pada bangun ruang. Sebelum memulai pelajaran ke materi baru, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan aspek-aspek yang dinilai dalam pembelajaran. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita persepsi tentang konsep jarak titik, garis, dan bidang, maka selanjutnya Ibu akan membagikan masing-masing kalian menjadi kelompok-kelompok kecil, yang mana siswa yang bernomor urut absen 1-3 menjadi kelompok asal 1, dan absen dari nomor 4-6 menjadi kelompok asal 2, dan begitu pun hingga seterusnya. Silakan dilihat masing-masing nama dan nomor absen kalian. Baik Bu. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah sudah dilihat anggota kelompoknya? Sudah Bu. Baik, setelah kalian melihat anggota kelompoknya, sekarang Ibu akan membuka PPT. Sekarang kalian perhatikan ini baik-baik. Setelah Ibu membagi kelompok asal untuk kalian tadi, sekarang silahkan kalian lihat dan amati kedua contoh permasalahan sehari-hari yang ada di PPT ini, yang berhubungan dengan konsep sudut pada bangun ruang dalam konteks nyata. Nah, setelah itu silahkan kalian masuk ke room kecil yang telah Ibu sediakan untuk masing-masing kelompok kalian, dan selanjutnya silahkan kalian diskusikan bersama-sama tentang permasalahan tersebut. Nanti akan Ibu kirim bahannya ke grup WA. Ibu.
Bu. Izin bertanya, Bu. Setelah kami berdiskusi tentang konsep jarak, sudut antar titik, garis dan bidang, apa kami harus buat PPT atau makalah, Bu? Ya, pertanyaan bagus, Paulina. Jadi, setelah kalian berdiskusi nanti kalian akan Ibu arahkan kembali ke ruang Zoom ini. Dan selanjutnya, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan apa saja yang telah kalian bahas tentang konsep sudut antar titik, garis, dan bidang, serta besar sudut antar titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Tanya lagi? Tidak, Bu. Kami sudah jelas semua. Oke, jika sudah jelas semua, selanjutnya kita masuk ke room yang Ibu beri. Waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik anak-anak, sekarang kelompok mana yang ingin menjelaskan tentang konsep sudut antar titik, garis, dan bidang, serta bidang sudut antar titik, garis, dan bidang pada bangun ruang? Kami, Bu. Oke, silahkan kelompok 2. Jadi saya Siti Adira Nakia dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep sudut antar titik, garis, dan bidang, serta besar sudut antar titik, garis, dan bidang pada bangun ruang yang ada pada kedua gambar tersebut. Pada gambar 1, terlihat jelas bahwa terdapat satu tiang bendera dari 3 tongkat dan tali pandu, yang mana jika tiang bendera tersebut disambung dan diikat maka menjadi sebuah tiang. Tiang tersebut berdiri tegak dengan bantuan tali yang diikat pada tongkat dan ditarik dengan kuat ke pasak yang sudah ditancapkan ke tanah ketiga arah. Jika tali penghubung itu tadi adalah garis, maka kita dapat membuat kisah sudut yang dibentuk oleh tiang bendera dan ketiga tali penghubung tersebut. Sedangkan pada gambar 2 juga terlihat sangat berkaitan dengan materi tersebut, yang mana dijelaskan pada penjelasan 2 orang pemanah sedang latihan memanah di sebuah lapangan. Kedua pemanah tersebut berhasil memanah tepat pada sasaran. Masing-masing anak panah menancap tepat di pusat sebuah bidang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kelompok 2 yang telah menjelaskan dengan bagus sekali. Untuk kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok ahli, di mana kelompok ini nanti Ibu beri nama A1, A2, dan A3. Kelompok ahli 1 nanti akan membahas tentang sudut antar 2 garis pada bangun ruang, sedangkan kelompok ahli 2 akan membahas tentang sudut antar garis dan bidang pada bangun ruang. Kelompok 3 akan membahas tentang sudut antar 2 bidang pada bangun ruang. Sekarang sudah selesai Ibu bagi kelompok ahlinya. Sebelum masuk ke room, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan di room nanti. Pertama, silahkan kalian perhatikan LKS yang telah Ibu beri. Nanti Ibu share di grup WA sekalian dengan anggota grupnya. Lalu kalian analisis dan simpulkan informasi yang kalian dapat di LKS tersebut. Deskripsikan konsep jarak dan sudut antar titik, garis, dan bidang, serta tentukan besar sudut antar titik, garis, dan bidang pada bangun ruang tersebut. Setelah kalian menyelesaikan LKDP pada LKS tadi di kelompok ahli sesuai dengan keahlian masing-masing, silahkan kalian tuliskan di PPT dan jelaskan pada saat berada dalam kelompok asal. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, karena sudah pada mengerti, sekarang silahkan selanjutnya kalian bisa masuk ke room masing-masing. Baik anak-anak, setelah selesai berdiskusi di kelompok ahli, selanjutnya silahkan kalian masuk kembali ke room asal yang telah Ibu sediakan. Dan silahkan masing-masing ahli menjelaskan di kelompok asal nanti masing-masing.
Baik, Bu. Anak setelah mempelajari materi yang tadi, yaitu dengan cara diskusi di kelompok ahli, kemudian menjelaskannya kelompok asal, apakah ada kesimpulan yang kalian dapat? Jika ada, coba jelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu, Paulina. Ya, silahkan, Lina. Baik, terima kasih, Bu. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah sudut itu terbentuk karena ada dua sinar garis bertemu pada suatu titik dalam ruang. Nah, dalam ruang ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan dua sinar garis. Sudut pada bangun ruang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sudut antara dua garis, sudut antar garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Jadi itu, Bu, kesimpulan yang dapat saya dapat. Baik, Paulina, kesimpulannya sudah sangat bagus. Menurut saya, Ya, sudah sangat bagus kesimpulan dari Paulina. jadi sebenarnya kesimpulan pada hari ini adalah Sudut merupakan suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama, atau daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang berpotongan di satu titik. Nah, sudut antara dua garis adalah sudut lancip atau siku-siku antara kedua garis tersebut. Dengan demikian, maka sudut antara dua garis bersilangan adalah sudut lancip atau siku-siku yang terbentuk oleh kedua garis bersilangan atau tidak sebidang. Kemudian sudut antara garis dan bidang adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan bidang dan garis. Selanjutnya, sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut ini biasa disebut dengan sudut tumpuan. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, terima kasih Paulina dan Siti sudah membantu mengambil kesimpulan pada hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Dan untuk yang lain juga terima kasih. Tadi diskusinya di kelompok sudah sangat bagus sekali. sama-sama, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi, apakah konsep sudut antar titik, garis, dan bidang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin berpendapat? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, Nabisa? Iya, Bu. Jadi menurut saya dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat menggunakan konsep sudut antar titik, garis, dan bidang. Di antaranya adalah seperti mengukur sudut antara tepi bawah pintu ketika dibuka lebar dengan kedudukan tepi bawah pintu itu semula ketika masih tertutup. Dan juga bisa mengukur sudut kemiringan drap sisa yang telah miring dengan bangun yang ada di sebelahnya. Kemudian kita juga bisa mengukur kemiringan rumah terhadap lantai yang datar jika tiang rumah tidak tegak atau miring, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih, Nabisa. Jawabannya sangat baik sekali. Ibu, Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas dan silakan kalian kumpul tugasnya itu pada pertemuan berikutnya. Dan juga silakan kalian pelajari materi tentang limit fungsi karena selanjutnya untuk minggu ulang. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dan silakan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan kalian juga bisa mempelajari materi fungsi limit karena minggu depan kita akan membahas tentang limit fungsi. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, pesan moral apa yang dapat kita dapat pada hari ini? Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Bu, ingin berpendapat. Ya, Siti, silahkan. Jadi menurut saya pesan moral yang bisa kita ambil pada hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari itu tidak luput dari masalah matematika, bahkan masalah kecil sekalipun itu. Iya, Siti, bagus sekali. Jadi benar ya, matematika ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari.
Terima kasih Siti. Baiklah, kita akhiri saja pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.